Jenderal, apakah kita akan menyerang? Kita sudah menempuh perjalanan 3.000 mil, dan sudah setengah tahun. Akhirnya, kita tunggu pemimpin Han sendirian. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Ya. Ibu, adik, aku akan kembali setelah membunuh musuhku. Saudara-saudara, menenglah. Kita akan kembali ke ibu kota. Jika kalah, kita bertemu di Taman Makam Pahlawan. Untuk Dakang. Untuk Dacang. Semuanya, bersiaplah bertempur. Bagaimana mungkin ada orang Zhao? Orang Tsang, bagaimana kalian bisa menerobos pertahanan ritual besar kami? Tanya Raja Naraka. Pergi ke neraka. Oh. Jenderal, pasukan utama sudah tiba, dan menghancurkan pasukan Hun. Kita bisa pulang dengan kemenangan. Dalam pertempuran ini, pemimpin Xiongnu dibunuh olehmu. 10 tahun ekspedisi utara, kita memenangkan kemenangan besar. Banyak prajurit gugur di tanah asing. Meski kita menang, aku tidak merasakan sukacita kemenangan. Ayo pulang, Jenderal. 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 Saya mau pulang. Ibu dan adik perempuan saya masih menunggu di rumah. Tapi Kaisar akan memberi hadiah padamu. Saya akan mengabdi pada Jenderal sampai mati. Saya akan mengabdi dengan segenap jiwa raga. Atas kehendak langit, Kaisar memerintahkan bahwa Xielong telah membunuh bangsa Hun dan memenangkan ekspedisi utara, menangkap pasukan Wuhu. Sang jenderal memimpin 300.000 pasukan. Ah, Nona kecil, kau terhormat. Kaulah yang akan menjadi yang ke-108. Memberikan hidup dan kesuciannya padaku. 108 wanita. Wah. Wah, kau senang. Wah, si Mak Comblang datang. Lihat siapa yang kubawa. Izinkan saya perkenalkan orang ini Tuan Bai. Pria paling tampan di kabupaten kami. Dia berpendidikan tinggi dan lemah lembut. Ini Xie Sikhan. Dia gadis tercantik di 10 mil dan 8 desa. Setiap hari, ada rombongan datang melamar, berbaris antre. Halo, Nona, saya Betyongming. Senang bertemu denganmu. Hey duduklah, silakan duduk. Kecantikanmu benar-benar membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Jika bisa menikahi Nona ini. Seiya, Betyongming, Takomenyezal Semuridep. Oh, iya, ngomong-ngomong. Ini hadiah kecil yang kubawa. Tolong terima. Ini Keyang yang dilelang itu. Gelang giok putih yang laku 10 juta yuan. Apakah ini Moonlight? Ini terlalu mahal. Aku nggak bisa nerima. Tuan Bai dan aku belum mikirin buat nikah sekarang. Oh, si Chan Tuan Bai. Dengan kondisi yang bagus banget, sayang banget kalau dilewatin. Aku masih mau nunggu abangku pulang. Mak Comblang Huang, si Chen nggak nanggapin serius. Mending kita lupakan aja, ya? Gimana caranya aku bilang kamu baik? Wah, kamu nggak tahu terima kasih. Kamu nggak tahu terima kasih. Ashi. Bu Huang. Nggak apa-apa, perkawinan yang dipaksakan nggak akan bertahan. Ayo kita pergi. Hei, kamu. Ya ampun. NAK, Manuraka by Aini Tampan Dan Lembet. Dan Lembet. Sepertinya cocok buat kamu. Ibu, dunia ini kejam, dan urusan hidupku. Aku harap abangku ada di sini.
Mari kita tunggu abangku pulang dengan kemenangan. Ayah. Tuan Bai, Tuan Bai. Nggak apa-apa, aku nggak nyalahin kamu. Lagi pula, kita nggak bisa maksa orang lain buat ngelakuin yang nggak mereka mau. Ahahaha, kalau gitu, aku duluan ya. Hahaha. Ah, Nolak lamaranku. Nona. Gak tahukah kamu, yang nurut aku bakal lebih sedikit menderitanya, dan yang melawan aku bakal mati. Hahaha. Wangi banget. Aku suka. Ah, Saudara ketiga. Aku mau dia. Aku mau dia. Baik, akan segera kulakukan. Hahaha. Wangi banget. Aku suka. Nak, hari ini akan hujan. Ibu sedang masak. Cepat ambil baju-bajumu. Baik. Siapa kamu? Nona, ada yang mau ketemu kamu. Ada apa dengan ibu? Kamu mau apa? Pergi dari sini. Aduh, dia bawa pisau. Kalian pengecut semua. Pergi dari sini. Aduh, aduh, aduh. Ibu. Kamu baik-baik saja? Aduh, aduh, aduh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Jangan lihat kalau nggak boleh. Kalau mau mati, bilang aja. Aku bantu kamu. Kak, kenapa kita nggak telepon orang? Wah, kamu mau mati? Lihat tuh orang-orang. Kelihatannya galak banget. Masa kita berani ganggu mereka? Kamu nggak takut mereka balas dendam? Bibi, aku mohon. Aku mohon lepaskan anakku. Aku mohon. Aku mohon lepaskan anakku. Pergi. Aku akan bawakan orang untukmu. Hahaha. Lumayan. bawa dia ke Ponte. Aku akan main sesuatu yang beda dengannya. Baik. Ah, Hahaha. ah, Kok bisa kamu, Tuan Bai? Tentu saja aku. Hanya aku yang masih merindukanmu. Tuan Bai, aku mohon lepaskan aku. Lepaskan kamu? Ah, kamu wangi sekali. Aku harus mencium aroma kamu dengan baik. Tidak, tidak. Hahaha. bawa con caméra Q. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Ayo, teriaklah. Tidak. Semakin kamu menderita, semakin aku bersemangat. Ah, Tidak. ah, Tidak, tidak, tidak. Ah. Ibu, Kak, aku akan segera pulang. Apa kabar? Sick hand. Sick hand. Kamu kenapa? Jangan nakut-nakuti ibu, ya? Siapa yang melakukannya? Siapa? Bai Tianming. Bagaimana mungkin Bai Tianming melakukannya?
Si Chen, ibu pasti akan membela keadilan untukmu. Kita akan pergi ke pemerintah negara bagian. Kalau tidak, kita akan pergi ke pemerintah negara bagian. Kita akan naik ke jenjang komando yang lebih tinggi. Aku tidak percaya langit begitu gelap. Ah. Siapa kamu? Un tu kappa? Saya Cai Xiufen dan putri saya Xie Xichen. Kami ingin menggugat Bai Tianming. Mau menggugat siapa? Bai Tianming. Mau menggugat dia karena apa? Dia merampas putri wanita itu dan memperkosanya. Tolong berikan kami keadilannya. Suruh Bai Tianming datang ke sini. Saya sudah di sini. Setan kamu. Ayah. Kau mau menggugatku? Ya. Kami akan menggugatmu. Kau munafik. Penjahat yang berkelas. Di siang bolong, kau menculik putriku dengan sekelompok orang dan memaksanya. Mohon hakim adili aku, yang mulia. Jika Bai Tianming melakukan kejahatan, meskipun itu anakku sendiri, aku tak akan membiarkannya lolos. Benarkah ini, Ayah? Aku tak pernah melakukan hal seperti itu. Nyonya. Aku tak pernah melakukan hal seperti itu. Apakah ada kesalahpahaman? Aku. Kau. Di ruang sidang, jangan berisik. Cai Xiufen, apa kau punya bukti untuk menuduh Bai Tianming? Bukti? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri kau menghina putriku. Apa kalian melihatnya? Apa kalian melihat seseorang menculik putrinya tadi malam? Tidak. Aku tidak melihat. Bukannya kalian melihatnya kemarin? Dan kau ada di sana kemarin. Kau melihatnya. Artinya tidak ada bukti. Bajingan Berani. Karena menuduh matinya bupati secara palsu. Kau pikir ruang sidang ini tempatmu bertingkah liar? Ai Greco. Bawa si Jalang dan putrinya turun. Dan masing-masing dapat 30 cambukan. Tidak. Jangan lepaskan putriku. Aku tidak bersalah. Jangan pukul ibuku. Kau penjahat. Kau memihak Wang Fei. Kau akan dihukum. Pukul. Aduh. Jangan pukul dia. Bu, Sikhan, tunggu aku. Aku segera kembali. Kasihan sekali ibu dan anak itu. Pagi-pagi sudah pergi ke pengadilan untuk mengadu, tapi malah dipukuli sampai tidak bisa berjalan. Ya, keluarga Bei itu komberkuasa. Mana mungkin kita rakyat kecil berani macam-macam? Iya, jangan dekat-dekat mereka. Jenderal Shen Chengfei, Gubernur Lanzhou, memberi hormat. Hai. Tidak usah seperti ini. Aku pulang hanya untuk menjenguk keluarga. Pakai pakaian biasa saja. Keluarga jenderal tinggal di wilayah saya. Saya tidak tahu. Kalau ada apa-apa, saya bisa celaka. Ayo. Cepat cari tahu di mana keluarga jenderal tinggal. Sudah ketemu. Jaga mereka baik-baik. Siap. Jangan. Menggugat aku? Masih mau melapor ke atasan tentang aku? Aku sangat takut. Coba lagi. Brengsek, kau setan. Kau akan mati. Ku akan mati mengenaskan. Bukankah aku sekarang hidup enak? Ngomong-ngomong, biar ku perlihatkan sesuatu yang bagus. Biar kau lihat bagaimana aku menyiksa anak perempuanmu. Perhatikan baik-baik. Kau setan, semoga kau mati mengenaskan. Aku akan masuk neraka. Enak tidak? Apa aku akan masuk neraka?
Dengan ayahku di sini, neraka tidak berani menjemputku. Aku mohon, jangan ganggu ibuku. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak akan melakukannya. Kami tidak akan melakukannya. Tidak. Kau masih harum sekali. Aku sangat menyukaimu. Bagaimana kalau kau habiskan malam yang indah bersamaku malam ini? Asalkan aku senang. Aku mungkin akan melepasmu. Tuan muda, kurasa ini tidak pantas. Le Pascandia. Sudah kuselidiki, mereka punya anak laki-laki yang jadi tentara, tapi sepertinya dia cuma prajurit biasa. Kalau begitu kita tidak perlu khawatir. Ibu Si Chen, aku pulang. Ibu Si Chen. Gak ada orang di rumah sampai segini malam? Siapa? Itu Xiaolong? Bibi Zhang. Ini aku, Xiaolong. Apa yang terjadi dengan ibumu dan si Chen? Mereka pergi ke pengadilan pagi-pagi sekali, dan belum pulang juga. Ibu dan anak perempuan itu kasihan sekali. Mereka pergi ke kantor pemerintah untuk mengadu pagi-pagi, tapi dipukuli sampai tidak bisa jalan. Wah, keluarga bayi itu berkuasa. Mana mungkin orang biasa seperti kita berani macam-macam dengan mereka? Mana mungkin berani macam-macam? Saya Lan. Ibu, adik, siapapun yang berani menyakitimu, aku akan pastikan dia tidak punya tempat untuk dikubur. Jenderal, ada hal buruk yang terjadi. Kau terlihat sangat panik. Kacau sekali, Jenderal besar. Saya mendapat kabar tentang ibu dan adik perempuan Jenderal. Apa? Jelaskan dengan jelas. Mereka dibawa pergi oleh Tian Haixiani. Mereka hampir saja dieksekusi. Siapkan kereta kuda, kita pergi ke badan sensor. Ya. Hentikan. Aku akan menghantui kalian bahkan di alam baka. Tuan, dia suka seperti ini. Biarkan dia melakukan apa yang dia suka. Itu lebih baik daripada menghabiskan uang untuk bersenang-senang. He. Aku sudah tidak tertarik lagi padanya. Ini untukmu. Hahaha, terima kasih, Tuan Bai. Berani sekali kau bersikap sombong, nanti aku yang urus kau. Kumohon lepaskan dia, ya? Tuhan, buka matamu dan lihat dia. Keluarga Bai sedang mencari mati. Kamu siapa? Nak, cepat pergi. Jangan khawatirkan kami. Cepat pergi. Sikhan, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jadi kamu anak prajurit itu. Siapa yang berani menyakitimu, aku akan pastikan dia tidak dapat tempat dikubur. Kalau mau lakukan itu, harus lewati aku dulu. Gulat Tempur tingkat ETC Junior. Kamu bukan prajurit biasa. Katakan siapa dirimu. Orang yang mengincar nyawamu. Hahaha. Mau mati bagaimana? NAK. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu hebat cuma karena bisa berkelahi. Aku ingin lihat. Tanganmu lebih cepat. Atau pistolku? Jangan. Lepaskan adikku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak. Kamu mengancamku? Aku sangat takut. Hahaha. Hentikan. Jangan. Kau cari mati.
anak muda. Anaku. Aya, mereka menggangguku. Aku ingin mereka semua mati. Aku peringatkan kamu, lepaskan adikku sekarang. Masih bisa kita bicarakan urusan hari ini. Kalau tidak, aku akan hancurkan keluarga bayi MU sepenuhnya, dan diusir. Kalau kau lepaskan mereka, kau tidak akan berbuat apa-apa. Duduk dan bicara. Aku Xielong. Aku serius dengan ucapanku. Nama Xielong terdengar familiar. Baik, aku percaya padamu. Tianming. Sampon Pistolmu. Lepaskan mereka. Ayah, aku belum puas. Karena kita yang memegang kendali. Kita bisa suruh dia melakukan apa saja yang kita mau. Apalagi, Hahaha, dia adalah wanitaku. Dia sudah membawa sesuatu milikku di dalam tubuhnya. Mungkin dia bahkan akan hamil anakku. Apa katamu? Kamu nggak dengar jelas. Aku ulangi lagi. Ini beneran bagus. Beneran enak bisa balik. Aku nggak bisa lepasin. Udah cukup. Tianming, berhenti bicara. Turunin pistolnya. Ayah, aku bakal bikin dia berlutut. Mau nolongin adik kamu? Mending kamu berlutut sekarang. Jangan lakukan itu. Berhenti. Jangan gegabah, aku yang berlutut. Jangan begitu. Hahaha. Jagoan kamu bertarung. Teru, Kamu tetap harus berlutut ke aku sekarang. Kakak. Aduh, tanganku. Nak, kenapa tanganmu? Tanganku nggak bisa gerak. Aduh. Sakit banget. Bukannya kamu setuju untuk duduk dan berbicara? Kenapa kamu masih menyakiti anakku? Jangan kira kamu bisa memukulku dan aku takut padamu. Sekarang kamu tahu harus bicara baik-baik. Tadi waktu anakmu mengarahkan pistol ke kepala adikku, kenapa kamu tidak tahu harus bicara baik-baik? Hari ini, kalian berdua akan menerima hukuman yang pantas. Jangan mendekat. Kamu tahu siapa ibuku? Kamu tidak akan sanggup melawanku. Aku sarankan kamu pergi sekarang. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan celaka. Oh, aku ingin dengar siapa Bucking MU. Siapa yang berani membuatmu begitu semena-mena? Ibuku adalah gubernur militer Tianhai. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan langsung kirim pasukan untuk menghancurkanmu. Gubernur militer Tianhai. Kalau ini Bucking terbesarmu, itu terlalu konyol. Camus. Jean-Gant, tolong. Lepaskan anakku. Aku bisa kasih kamu uang. Kamu minta berapapun boleh. Berapapun boleh. Kasih aku uang. Berapa banyak yang bisa kamu kasih? 100 juta. 100 juta boleh. Lepaskan kami. Aku akan bayar kamu sekarang juga. Aku akan kasih kamu 100 juta sekarang juga. Kamu, cuma Algojo, bisa dengan mudah menghabiskan 100 juta. Sepertinya kamu sudah korupsi banyak. Kamu menggerogoti kekayaan rakyat, dan menindas rakyat. Bunuaku. Bunuaku. Kamu baik-baik saja? Nak. Ashui. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Ayah. Aku baik-baik saja. Kamu celaka. Ibuku akan datang menemuiku sore ini. Aku ingin kalian semua mati di sini. Berani-beraninya kamu sentuh anakku, aku akan membuatmu jadi abu. Enaka, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Duduklah. Kamu celaka. Baik, aku sudah bilang jaga dia. Enaka, begini karamu jaga ibumu. Ini, Bu. Ini bukan salah ayah. Ini semua salah dia. Karena dia, aku jadi begini. Dia. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku ingin kalian semua mati di sini. Mati di sini. Ibuku dan orang-orang ini bukan orang biasa. Semua datang dari medan perang. Dan selamat dari kematian. Memangnya kalau bisa bertarung. Lalu? Bu. Tolong jaga wanita itu un tutu. Aku belum puas bermain. Para prajurit yang berjuang untuk negara ini, kau jadikan pasukan pribadimu. Menurut Dekret Dachang, kamu pantas dipenggal. Dekret Dakang, hari ini kau masih punya nuava untuk pergi dari sini. Berkata begitu belum terlambat. Enaka, jangan khawatir.
Di dunia ini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Siapa yang berani menyentuhmu? Kau pantas mati. Terima kasih, Bu. Sebagai seorang ibu, tapi dia membiarkan anaknya merundung orang. Sebagai gubernur suatu wilayah, tapi menindas rakyat. Kau pantas mati. Ibuku adalah jenderal wanita dari medan perang, dan juga mendapat posisi gubernur militer. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memberi pelajaran pada ibuku? Kau benar-benar tidak tahu diri. Nak, ibumu sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ayah, jangan khawatir. Ibu masih punya trik rahasia. Kakak. NAK. Hahaha. Aku baik-baik saja. Obat apa? Kamu tidak pantas tahu. Ibu. Béranie Camus Puculacu. Calo Béranie, Bunuacu. Hukum Dachang ada di sini. Kalau kamu bunuh aku, kamu juga akan mati. Sekarang kamu tahu hukum Dachang. Bunuacu, Bunuacu. Lepaskan anak saya. Berani beraninya kau sentuh anak saya. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan bunuh kau sekarang. Terlalu murah buatmu. Rasa sakit adikku. Aku mau kau bayar perlahan-lahan. Gubernur Lanzhou Shen Chengfei memberi salam pada Marquis Zheng Wu, Jenderal. Tidak usah terlalu formal. Gubernur Song, kenapa kau di sini? Jenderal. Bagaimana mungkin dia jenderal? Tidak mungkin. Jangan kira kau bisa asal cari orang untuk datang. Aku kasih muka. Ya, berdandan jadi jenderal. Aku tidak tahu apa yang pernah kau lakukan, tapi sekarang kau segera minta maaf pada jenderal. Bagaimana mungkin dia jenderal? Masa jenderal datang ke tempat seperti ini? Tianhai adalah kampung halaman jenderal. Cepat minta maaf. Minta maaf. Tidak perlu. Shen Chengfei. Bawahan Shen Chengfei sudah di sini. Aku tanya kamu, menurut hukum Dachang, memperkosa dan menjarah, apa hukumannya? Menurut hukum Dachang, itu adalah kejahatan yang dihukum mati. Korupsi dan penyuapan, dan menindas rakyat, dengan jumlah besar, apa hukumannya? Menurut hukum Dachang, itu adalah kejahatan yang dihukum mati. Pengerahan pasukan secara pribadi, untuk membentuk pasukan bersenjata pribadi, dan membiarkan kerabat berbuat semaunya, dan melakukan segala kejahatan. Apa kejahatannya? Pemenggalan kepala, pemusnahan 3 klan. Baik, laksanakan. Aku sedang menjalankan perintah jenderal. Tangkap ketiga orang ini. Beraninya kamu? Aku adalah komandan pasukan Tianhai, yang berada di bawah Kementerian Perang. Untuk menangkapku, Kementerian Perang harus mengeluarkan surat. Kalau tidak, kamu tidak punya hak. Apalagi, suamiku berada di bawah Kementerian Personalia. Meskipun kamu adalah jenderal, kamu tidak punya hak untuk menangkap kami. Benarkah? Kalau begitu, lihat ini. Layu, Komandan Pasukan Qian. Cuban, menemui jenderal. Kenapa kalian berdua di sini? Tentu saja, aku di sini untuk memberimu sesuatu. Ini adalah surat perintah dari Kementerian Hukuman. Kamu ditangguhkan dari semua posisimu, dan akan diantar ke ibu kota untuk dieksekusi.
sudah berakhir. Nah, apa yang sudah kita lakukan, kita benar-benar selesai. Ibu, bagaimana mungkin kita? Bagaimana mungkin kita? Tindakanmu selama ini benar-benar tak terkendali. Sekarang kau berani menyakiti keluarga jenderal. Bahkan dewa-dewa tak bisa menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin kita? Aku belum puas bermain. Aku belum puas bermain. Kau tak bisa menyentuhku. Kalau begitu, Marie qui t'a jadis se pas en combat. Aku belum puas bermain. Ayah, aku masih belum puas bermain. Nak, hahaha. Kalau kau tidak memanjakannya, bagaimana mungkin jadi begini? Kalau aku tahu hari ini, kenapa kau melakukan itu? Ayo, bawa kedua orang ini. Ibu, Kak. Terima kasih. Kak, sebagai kakakmu, aku tidak melindungimu dengan baik. Ini semua salahku. Tidak apa-apa. Aku sudah puas dengan keadaan sekarang. Ayo pulang. Ayo pulang. Kakakku sudah menjadi pahlawan. Ayo pulang. Tidak perlu banyak bicara. Aku hanya ingin menghabiskan waktu dengan keluargaku sekarang. Ya. Upacara untuk prajurit yang gugur bulan depan. Aku akan hadir. Ja. General. Jenderal, tolong bantu aku. Jenderal, tolong bantu aku. Jenderal, tolong bantu aku. Kakak, kenapa denganmu? Apa yang terjadi? Jenderal, tolong saya. Kakak, sebenarnya apa yang terjadi? Suami saya adalah komandan tim ke-6 dari pasukan ketiga. Kapten Regu ke-11, Hong Mingtian terluka parah di medan perang, dan menjadi cacat, sehingga pensiun. Tapi pejabat korup yang tak bermoral itu, menggelapkan seluruh uang pensiun kami, dan sekarang suami saya tak punya uang untuk mengobati anak saya. Bahkan untuk makan kenyang pun sulit baginya. Keluarga kami sungguh. Bawahan jenderal telah memeriksa. Memang ada orang seperti itu. Dan memang terluka parah di medan perang. Lalu pensiun pulang. Uang pensiunnya 3 juta yuan. Telah dialokasikan ke kantor pensiun militer setempat. Kakak, bisakah kakak ajak kami ke rumahmu untuk melihat? Jangan khawatir. Jika benar seperti yang kakak katakan, saya, Xie Long, pasti akan memperbaikinya untukmu. Kalau tidak, saya akan mengecewakan 100.000 prajurit. Terima kasih, Jenderal. Naik ke mobil. Terima kasih. Cerita tentang Yue Wumu itu benar nggak sih? Tentu saja benar. Setiap orang punya kewajiban buat bela negara. Tapi, ayah jadi kayak gini demi negara kita, Dahang. Tapi kenapa Dahang nggak ngurusin kita, malah biarin kita ditindas orang lain, dan kita masih hidup kayak gini? Ayahnya teman sekelasku berbisnis sama orang asing, dan dapat duit banyak banget. Sekarang seluruh keluarganya udah pindah ke luar negeri. Mereka udah nggak sekolah lagi. Nak, nggak ada negara, nggak ada rumah. Kalau kita semua nggak bela negara kita. Siapa yang bakal l'un d'un Jean Caminanti? Nenekmu, kakekmu, teman-teman sekelasmu. Sama Gurumu? Aku ngerti, ayah. Udah akhir bulan nih, uang sewa harusnya dibayar, kan? Nak, Sipton, kasih uangnya ke abang ketiga. Oh. Cuma 800 yuan doang, nggak cukup. Bukannya selalu 800? 800 itu harga bulan lalu, bulan ini 1.200. Kenapa sih lu kayak gini? Jangan banyak omong, ini wilayah bosku. Akulah yang menentukan harganya. Atau, berikan uangnya. Haha, atau kau bisa berikan anak perempuanmu. Kau tak perlu bayar sisa 400 yuan.
Siapa yang berani sentuh anakku, aku akan lawan dia sampai mati. Hahaha, cuma kau, aku sarankan kau, lebih baik serahkan anak perempuanmu padaku. Jangan khawatir, kami akan memperlakukannya dengan baik. Hahaha. Ayah, menurutmu membela negara masih layak? Kau punya tangan dan kaki. Kita takkan berada dalam situasi ini sekarang. Ayahku adalah pahlawan perang. Dia memberikan segalanya untuk negara ini. Kalian memperlakukannya seperti ini, dan pada kami seperti ini. Tidakkah kalian merasa bersalah? Hahaha. Apa, pahlawan perang? Apa pahlawan perang tak perlu bayar uang perlindungan? Berhenti bicara omong kosong. Saudara-saudara, bawa pergi gadis ini. Hahaha. Kalian. Tunggu. Ayah yang salah paham padamu. Tapi ayah tidak menyesal. Ayah membela negara, tapi tak bisa melindungi Ayah minta maaf padamu. Oh, hahaha. Siapa yang berani mengganggu prajuritku dari pasukan api merah? Pak Direktur, halo. Pak Direktur, halo. Hasil panen bulan ini tidak bagus. Hanya satu keluarga yang membayar uang pensiun. Hanya beberapa juta. Tidak cukup untuk makan para saudara selama setengah bulan. Bos, perang perbatasan baru saja berakhir. Jadi tidak ada uang pensiun. Tapi saya sudah menaikkan sewa. Jadi kita bisa dapat banyak uang. Bagus. Bagaimana dengan pembongkaran itu? Orang-orang ini sangat tidak kooperatif. Perkembangannya agak lambat. Bongkar saja paksa. Kalau ada yang berani menghalangi, bunuh saja. Haiseng Group sudah kasih kita 1 miliar yuan untuk tanah itu. Ayo pergi. Bawa aku lihat. Siapa yang buta? Sampai berani menghentikan pembongkaran kita? Ini menghambat pembangunan ekonomi. Kalau tidak bisa, tangkap saja. Kurung dia 10 atau 15 hari. Pasti jadi penurut. Ya. Kak, maafkan aku. Maafkan aku. Pasukan Qian. Go. Hong Mingtian melapor kepada wakil komandan. Besok aku akan cari pemimpinmu. Gendral. Kak. Pada tahun 2021, sayap kanan pasukan Skotland, pasukan Audi Dragon, bertempur hebat dengan bangsa Hundi Dataran Lamo. Pertempuran ITU menggangkirkan pasukan utama Musuh, tapi pasukan kita juga menderita kerugian besar. Komandan Hong Mingtian dari pasukan Sanglong membunuh 25 Musuh, dan juga membunuh seorang perwira musuh. Tapi akibatnya, kehilangan kedua tangannya. Kak, jangan khawatir. Kau adalah saudaraku di pasukan Qian. Selama aku masih ada, aku pasti akan berikan keadilan untukmu. Berani-beraninya kau pukul aku, kau tahu siapa aku, siapapun kau, tak seorang pun dari kalian boleh pergi hari ini. Qianjun, asu, kau main-main di sini, kau main jadi jenderal dan marsekal, brengsek. Berani-beraninya kau hina sang jenderal, kau jadi mati. Ayo. Huban, kau pergi selidiki. Aku ingin tahu siapa yang begitu nekat dan gegabah, dan tak tahu akibatnya, yang berani mengutak-atik uang pensiun para prajurit. Seberapapun besar latar belakangnya, aku harus beri jawaban pada 100.000 pasukan Qian. Saya. Langit akhirnya terang. Hei, kakak ipar, ada APA? Balai leluhur Jiang di timur kota sedang digusur. Kakakku dimakamkan di sana. Tidak, aku harus lindungi kakakku. Kakak ipar, jangan khawatir soal penggusuran paksa makam itu. Mereka mau melawan langit? Makam di timur kota itu milik pasukan Qian kita. Kakak ipar, serahkan pada kami. Aku yang akan urus untukmu. Terima kasih,
Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Kakak Kipar, jangan begini. 100.000 prajurit Qian adalah saudaraku. Siapapun yang berani ganggu arwah mereka, aku, Xie Long, akan lawan mereka sampai mati. Lei Cui Huban. Ayo pergi. Hancurkan itu untukku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? NAK. Kamu tidak bisa merobohkannya. Ini adalah aula peringatan untuk prajurit yang gugur. Apakah kamu tidak punya hukum? Anak saya meninggal di medan perang. Tidak bisakah kamu memberinya tempat untuk beristirahat dengan tenang? Kamu akan membuat para prajurit merasa tenang. Hari ketika muzu dikalakan. Hari ketika anak saya pulang ke rumah. Nak, ini salahku. Saya tidak melindungimu dengan baik. Jika kamu berani merobohkannya, saya akan mati di sini hari ini. Yang, saya tidak bisa membiarkanmu kehilangan jalan pulang. Ini adalah kuil peringatan untuk prajurit yang gugur. Ini adalah tempat yang ditetapkan oleh Ratu Agung. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu berani merobohkan ini hari ini, saya akan pergi ke Beijing untuk melaporkanmu, dan kamu akan menanggung akibatnya. Gakpo Amble Semua. Hahaha, dengar tuh, mereka mau laporin aku. Aku takut banget. Cengger ya, bincang itu milik keluarga LV. Kalau aku bilang gitu, itu udah hukum dinasti Song. Kalau hari ini mau digusur, ya harus digusur. Bawa mereka pergi. Jangan, aku nggak mau. Jangan pergi. Nak, ini salah ibu. Ibu nggak bisa jagain kamu dengan baik. Kak Tian, maafkan aku. Ayah, ayah. Tolong, ada yang mukulin aku. Udah dibilangin pergi, nggak mau pergi juga. Sekarang terpaksa aku yang suruh bawa pergi. Ayo, ratain tempat ini. Kalau mau gusur, lewatin dulu mayat aku. Ini tempat anak ibu. Hari ini, ibu rela taruh nyawa. Nggak akan aku biarin kalian ganggu sedikit pun. Hari ini, ibu pasti jagain kamu. Hari ini, aku pasti akan melindungimu. Sayang, buka saja. Lihat siapa yang berani menghentikanku. Serang saja mereka. Aku yang tanggung jawab. Mereka masih berani buat masalah di Tianhai. Kalian tidak boleh masak. Kalian tidak boleh merobohkannya. Kalian tidak boleh panggil lebih banyak orang. Tidak. Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa menghentikanku hari ini. Aduh. Hentikan semuanya. Kamu ini siapa sih? Aduh. Bunuh saja orang-orang ribut ini. Aku yang tanggung jawab. Dari mana datangnya para penjahat ini? Baroninnya kau menggelanjaku merabokan. Percaya atau tidak, aku akan menahan kalian semua. Biar ku kasih tahu, kau yang cari masalah di sini. Percaya atau tidak, aku akan hentikan pensiun bulanan kalian. Aku hentikan semuanya, supaya kalian tak dapat sepeser pun. Tidak, jangan hentikan. Keluargaku bergantung pada pensiun itu untuk hidup. Cucuku mengandalkan pensiun itu untuk sekolah. Kau tidak boleh menghentikannya. Tidak. Kau pikir kau siapa? Pensiun itu awalnya dibayar sekaligus. Kapan berubah jadi dibayar per bulan? Akulah yang menentukan cara bayar pensiun. Aku bilang per bulan, ya per bulan. Aku bilang tidak, ya tidak. Sudah kubilang tidak, ya tidak. Sejujurnya, ini direktur kantor dana pensiun kami. Semuanya terserah dia. Kalau sudah tahu, pergilah dari sini. Dana pensiun kalian tetap akan dibayar tepat waktu bulan ini. Bahkan masing-masing dari kalian akan dapat beberapa ratus lebih. Aku tidak akan biarkan Tian Geku tidak bisa pulang ke rumah. Aku tidak akan biarkan Werku tersesat di jalan pulang. Oke. Sepertinya kalian, orang-orang bandel ini, memang berniat melawanku hari ini. Yan isi dana pensiun orang-orang ini sekarang juga. Lalu panggil lebih banyak orang ke sini. Tidak ada yang bisa menghentikanku merobohkan ini hari ini.
Pasukan Datsang berjuang selama 12 tahun. Dia mendirikan 5 distrik dan mengorbankan kota kuno dan mengorbankan nyawa mereka untuk membela negara. Tapi kau berani mengganggu tempat peristirahatan mereka. Siapa yang berani membunuh di Humen? Aduh. Kau, apa maumu? Aku adalah direktur layanan penjara. Director. Aduh. Jadi, kau menggelapkan uang pensiun para prajurit. Kau ini siapa? Aku peringatkan kau. Jangan ikut campur urusan orang lain. Jangan ikut campur urusan orang. Katakan padanya siapa kita. Bukan matamu. Lihat baik-baik. Jenderal. Ya, orang yang di depanmu ini adalah jenderal besar penguasa pasukan dan kuda milik permaisuri yang sedang berkuasa. Jenderal Zeng. Apa mustahil? Sangat mustahil. Jadi, apa kau menggelapkan uang Gusi Jin? Jenderal sedang bertanya padamu. Cepat jawab. Baik, berhenti berkelahi. Kau cuma anak buah kecil. Pasti ada orang yang lebih besar di belakangmu. Kalau tidak, kau tidak akan terus menyembunyikannya. Sepertinya orang besar di belakangmu cukup berkuasa. Itu sebabnya kau tidak berani terus bicara. Begitu kan? Kau sangat berani. Sampai berani mengulurkan tangan ke sini. Kau bahkan berani menggelapkan uang pensiun pasukan Cianku. Aku tidak peduli siapa dia. Xie Long pasti akan menyeretnya ke pengadilan. Bawa orang ini ke markas militer, dan biarkan departemen militer menyelidiki sesuatu. Kita harus menemukan sesuatu. Ya. Seseorang. Jenderal, saya salah. Bayar saya pergi. Saya salah, tolong bayarkan saya pergi. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Jenderal Xie, saya salah. Bayar saya pergi. Jenderal Xie, saya bersalah. Maafkan saya semuanya. Saya terlambat. Hei, Jenderal. Jenderal, Anda mempermalukan kami. Tolong bangun. Tanpa Anda, kami tidak akan bisa mempertahankan balai leluhur ini. Ya, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa merobohkan balai leluhur ini di masa depan. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Di tengah gunung dan sungai yang berubah, selalu ada lagu-lagu kepahlawanan. Di mana rerumputan dan pepohonan subur, jiwa para prajurit masih ada. Ketiga, hormati kesetiaan dan keberanian para pahlawan. Kedua, semangat para prajurit akan abadi. Ketiga, Terima kasih Semua telah melindungi Dacang dari kehancuran. Tenanglah di sana. Tenanglah di sana. Saya menghormati kalian semua. Matahari, bulan, gunung dan sungai akan selalu ada. Saya pikir. Bang, kadang aku bahkan ragu. Apakah momen ini cuma hayalan? Kenapa? Karena momen ini terlalu indah. Ada kamu di sampingku adalah waktu terbaik. Ingat nggak apa yang kubilang semalam? Jadi nurut. Ngerti? Jangan ngomong sembarangan. Dengar nggak? Pergi. Kak. Lagi ngapain? Aku mau tanya, apa hubungan kalian dengan anak ini? Ini anak kami. Kenapa nanya begitu? Dek, mereka ini orang tuamu? Lihat kan, anaknya bilang kami orang tuanya. Tadi lihat nggak? Anaknya bilang kita orang tuanya. Aku tanya siapa kalian? Kenapa sih nanya-nanya gitu? Cuma iseng aja nanya. Aku suka anak-anak. Anaknya umur berapa? 10 tahun. Kita harus buru-buru. Kita harus pergi. Santai aja, Bung. Mau apa sih? Mereka beneran orang tuamu? Aku bilang, kenapa sih kamu? Udah, jangan nanya-nanya lagi. Pergi sana, jangan menghalangi kami. Nah, Om lagi nangkep orang jahat. Kalau ada apa-apa, bilang aja ke Om. Om bisa bantu kamu. Om, tolongin aku. Mereka bukan orang tua aku. Mereka itu penculik anak. Oh, jangan takut. Kami akan melindungi kamu. Kalian siapa? Siapa lo? Berani-beraninya ikut campur. Menculik anak di siang bolong.
Kalian pikir di gudang ini nggak ada yang bisa ngatur kalian? Jalan yang benar nggak ditempuh, malah masuk ke tempat yang nggak ada pintunya. Saudara-saudara. Serahkan orangnya. Aku bisa biarin kalian pergi, kalau nggak... Wang, cewek ini bagus. Kulitnya putih. Paling nggak bisa dijual sejumlah ini. Bener juga. Kenapa nggak lo aja yang pergi? Apa? Siapa sih lo? Aku sudah lama mencari kalian. Akhirnya, aku menangkap kalian berdua. Kalian sudah mengalahkan semua orang ini. Kalian jago bertarung. Terima kasih banyak atas tindakan baik kalian. Biar aku bawa anak ini dulu. Aku akan antar dia mencari orang tuanya. Terima kasih, Paman dan Bibi. Tidak apa-apa. Itu sudah seharusnya kami lakukan. Sekali lagi terima kasih. Kalau tidak, aku tidak akan tahu hal buruk apa yang akan dialami anak ini. Hanya sedikit bantuan saja. Dah, bawa dia pergi. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ashley. Tim Su, kami sudah periksa dan tidak ada informasi tentang dia. Kami hanya tahu nama ceweknya Xie Si Chen. Dia punya ibu di rumah, dan keluarga yang sangat biasa. Oh, begitu. Orang biasa bisa mengalahkan puluhan orang. Biasa banget ya. Hai, Inspektur Siu. Berkat hubunganmu, kami berhasil menyelesaikan kasus perdagangan manusia ini, dan Direktur khusus memujiku. Jadi kali ini kami kesini khusus untuk berterima kasih. Sebagai warga negara Chang, menghentikan pedagang manusia adalah tugasku. Biasa saja. Tahu saja, kamu cuma lagi beruntung. Kebetulan saja. Tetap saja. Kamu nggak perlu terlalu baik ke dia. Kamu kan detektif. Diakuma orang biasa. Diam, kalau Wang Fu nggak mau ikut, kamu bisa pergi. Direktur. Diam. Maaf, Tuan Xie. Ini sedikit hadiah dari direktur kami. Tolong diterima. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kalau kamu ada waktu, aku ingin mengajakmu makan malam. Aku ingin tahu apakah kamu ada waktu. Kamu terima saja dengan santai, tanpa bilang apa-apa. Kamu benar-benar nggak anggap kami serius. Dan kamu minta Yi mengajakmu makan malam. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Diam, Wang Fu. Kamu diam saja. Tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Yi, apa aku salah? Hubungan kita tidak dekat. Panggil aku dengan nama lengkap. Dan kalau kamu berani menghinatuan 11e lagi. Aku akan melaporkanmu ke direktur. Maaf, Tuan Si, bolehkah saya mengajak Anda makan malam? Tidak perlu makan malam. Ini cuma bantuan kecil. Terima kasihnya sudah saya terima. Baik, kami tidak akan mengganggu lagi. Selamat tinggal. Ashi, tunggu aku. Kenapa dia cuma rakyat biasa? Jenderal 11e Long. Membunuh Han Agung Xiongnu. Dan diangkat jadi panglima tertinggi. Dia adalah Jenderal Zhenwu. Kalau tidak, aku malah menertawakan sang jenderal. Yi, terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu gimana caranya kamu bisa jadi wakil inspektur. Awalnya, direktur dan aku ingin menjalin hubungan. Tapi sekarang kamu mengacaukannya. Nanti lihat saja gimana direktur menghadapimu. Pak, Lin Sheng sudah ditangkap. APA? Lin Shenhe ditangkap? Iya. Siapa yang berani? Siapa yang berani sentuh orang saya? Xie Long. Si Long. Hahaha, Jenderal, Anda begitu agung. Persiapannya bagaimana? Semua sudah siap. Bagus. Hahaha. Jenderal, ada orang. Lin Shenghe diselamatkan. Tapi Hu bei langsung bawa mereka ke penjara pasukan Qian. Tidak ada kesempatan untuk mereka bebaskan dia. Kalau mereka lepaskan dia, Hu Ben dan saya akan malu menghadap Anda. Saya bisa tebak. Berani menggelapkan dana pensiun. Bukan hal yang berani dilakukan seorang kepala kecil. Pasti ada dalang di belakangnya. Siapa kira-kira? Perlu ditebak lagi, berani melawan saya, dan bisa melawan saya. Ada berapa orang di istana yang bisa lakukan ini? Di antara orang yang ingin saya periksa, selain sang permaisuri, hanya ada satu orang. Menteri Yang Sekarang, Zhu Chengwang. Dia. Zhu Chengwang.
Kau carry mati. Jenderal sudah lama berada di sini, tapi dia belum datang menemuiku. Yang Mulia, Tuan Ju meminta audiensi. Meisuk. Hormat kepada Yang Mulia. Bangunlah. Ayo, Tuan Ju, mari kita main catur bersama. Yang Mulia, mengapa Anda datang hari ini? Ada APA? Yang Mulia, sekarang di idahang, dunia dalam damai, dan semua bangsa datang membayar upeti. Tapi ada kekhawatiran tersembunyi. Kekhawatiran itu adalah Xie Long memegang pasukan besar dan telah menumpas bangsa Han. Dia punya jasa besar dan sangat disukai rakyat. Dia memiliki wibawa tinggi di istana. Bahkan ada yang bilang pasukan hanya mendengarkan Xie Long, bukan kaisar. Apa pendapat para menteri? Menurutku, kita bisa langsung mencabut kekuatan militernya dan memberinya kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Tapi bukan kekuatan militer. Ini bisa mencegah hal yang tidak diinginkan. Apakah Anda pikir, saat jenderal baru saja mencapai prestasi militer besar, kita harus mengambil kekuatan militernya? Bagaimana para pangeran dan menteri? Apa yang akan dipikirkan rakyat? Apakah mereka akan berpikir bahwa saya adalah raja yang tidak punya toleransi? Yang Mulia, saya juga mendukung dinasti Tang yang agung. Tolong pertimbangkan baik-baik. Baik, jangan katakan lagi. Saya, Hua Jin, tidak akan pernah berkhianat setelah dibantu. Apalagi jenderal belum mengkhianati Tang kita. Dan saya tidak akan pernah mengkhianatinya. Saya agak lelah. Anda boleh pergi sekarang. Ya. Oh, jenderal sudah kembali. Tuan Su, saya ada urusan di rumah. Jadi saya tidak akan mengobrol dengan Anda. Saya pasti akan mengunjungi Anda lain hari. Jenderal, silakan. Hahaha. Jenderal Xie Long memberi salam kepada Yang Mulia. Jenderal, Anda tidak perlu terlalu sopan. Sudah lama tidak bertemu. Yang Mulia, ini salah saya. Tidak apa-apa, Jenderal. Apakah Anda melihat tadi? Tuan Ju, Ju Chengguang ini sangat keterlaluan, mengandalkan identitasnya sebagai menteri. Dia datang kepada saya untuk mengambil alih kekuatan militer Anda, mengatakan bahwa pengaruh Anda terlalu besar, dan mengancam posisi saya. Yang Mulia, hamba tidak pernah punya pikiran seperti itu. Jika Yang Mulia tidak yakin, hamba bersedia menyerahkan kekuatan militer hamba. Cepat bangun, kamu adalah panglima yang aku angkat. Setelah aku naik tahta, tanpamu, bagaimana mungkin negara dacangku bisa begitu stabil? Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Ju Chengguang, sebagai menteri yang membantu mengelola negara, membentuk klik di dalam istana, dan menjual jabatan. Sekarang kehendakku bahkan perlu persetujuannya. Meskipun dacang sekarang kuat, jika urusan internal tidak kita perbaiki, aku akan tidak layak terhadap ayah dan leluhurku, dan rakyat jelata di bawah. Yang Mulia, APA yang perlu dari Xie Long? Keluarga Ju punya kekuatan militer. Aku butuh bantuan pasukan Qian untuk memberantas keluarga Ju. Hamba mendapat perintah. Ingat, jangan beritahu siapapun. Rahasiakan, rahasiakan. Yang Mulia, Anda takut keluarga Ju akan bertarung mati-matian. Itu karena keluarga Ju punya pengaruh besar di istana, dan sudah beroperasi lama. Jika kali ini tidak kita cabut sampai ke akarnya, mereka hanya akan mengencam kita nanti. Jika ini berhasil, Xie Long, kamu akan membuat prestasi besar. Selama dacang ada, keluarga Xie Mu akan menikmati kemuliaan selamanya. Aku, Xie Long, akan berterima kasih atas kebaikan dacang. Aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalah melalui API dan Air, dan tidak pernah ragu. Xie Long, kamu adalah satu-satunya kepercayaanku. Kamu jangan sampai mengecewakanku. Yang Mulia, jangan khawatir. Kakek, semuanya sudah siap. Hua Ying, ini semua gara-gara kamu memaksaku. Kamu sudah membocorkan rahasia. Lalu, ruang hidup apa lagi yang tersisa bagi keluarga Ju kita? Daripada begini, lebih baik aku yang duluan menyerang. Operasi Taitong. Ini kakek. Mata-mata jenderal melaporkan bahwa pasukan bertahan di luar kota sudah bergerak. Penjaga kota juga sudah mengganti jadwal penjagaan lebih awal. Ju Chengguang, aku tidak menyangka kau begitu berani. Kau benar-benar berani memberontak. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau bawa batalion Shenzhen menyusup ke istana untuk menjamin keselamatan kaisar. Bahkan jika seluruh prajurit Xianzhen gugur, kau harus pastikan keselamatan kaisar. Saya. Pasukan Lei Jueqian akan kuserahkan padamu. Begitu ada kesempatan, secara ambil alih pasukan penjaga Xanadu. Siap. Ju Chengguang, kalau kau berani memberontak, aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Yang Mulia,
Sudah waktunya Baginda beristirahat. Baginda Bagitalila setiap hari. Baginda harus menjaga kesehatan. Aku yang mengendalikan gudang. Mana berani aku bersantai? Kalau tidak, bagaimana aku menghadap ayahanda di alam baka nanti? Bagaimana aku berhadapan dengan rakyat di dunia ini? Yang Mulia hamba akan siapkan semangkuk sup ginseng untuk Baginda. Ada apa di luar? Yang Mulia, terjadi hal buruk. Ada banyak prajurit di luar. Mereka sepertinya dari Pangeran Ju. APA? Dia berani memberontak? Yang Mulia, para penjaga sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Izinkan kami mengawal Yang Mulia keluar dari sini dulu. Yang Mulia tidak boleh jatuh ke tangan para pengkhianat itu. Baroninnya kau, Zhu Chenggong? Yang Mulia. Aku tidak bisa pergi. Ini adalah tempatku. Dunia ini milik Dajang. Mana mungkin aku melarikan diri? Akulah penguasa Dajang. Kaisar menjaga negara. Dan Rajamati untuk negara. Maukah kalian berjuang bersamaku? Kami akan mengikuti Yang Mulia sampai mati. Hahaha. Zhu Chengwang, kau adalah menteri penasihat yang dipercayakan almarhum Kaisar. Tapi kau berani memberontak. Kau pikir kau bisa merebut dunia keluarga Huami? Hahaha. Sekarang seluruh pasukan penjaga sudah menjadi milikku. 50.000 prajuritku sudah mengepung seluruh kota kekaisaran. Selama aku bisa mengalahkanmu, dinasti Tang akan menjadi milikku. Yang Mulia, turun tahtalah. Mungkin Anda bisa menjaga martabat Anda. Dunia akan menjadi milik kita, keluarga Ju. Yang Mulia, cepat pergi. Kami bisa bertahan sedikit lebih lama. Dinasti Tang hanya memiliki raja yang gugur di medan perang. Tapi tidak ada yang melarikan diri. Aku tidak akan pergi meski mati. Bagus sekali. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Bunuh. Yang Mulia, cepat pergi. Zhu Chengguang, meski aku mati, aku akan menghantui Anda bahkan di alam baka. Aku tunggu. Sekarang, tolong keluarkan maklumat suksesi segera. Lupakan saja ide ini. Aku tidak akan mundur selangkah pun meski mati. Ini bukan keputusanmu. Aku ingat Yang Mulia baru berusia 20 tahun sekarang, dan belum menikah. Jika aku menelanjangi Yang Mulia, dan membiarkan semua anggota keluarga menikmatinya, bukankah itu indah? Hah, Kekek, aku sudah lama bermimpi untuk melihat tubuh Yang Mulia. Kamu tidak tahu malu. Kalau begitu, keluarkanlah dekret suksesi, dan serahkan tahta kepada kakekku. Mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Demi Kaiser, aku bisa menyelamatkan nyawamu, dan menjadikanmu Markuis Leting. Mohon serakan takta kepada hamba, Yang Mulia. Kinyu turun tahta, Kinyu turun tahta, Kinyu turun tahta. Kalian semua. Maafkan aku, Ayah. Aku gagal mempertahankan wilayah dinasti Tang. Aku akan menemanimu. Yang gandiakan dia bunuh diri, hentikan dia. Yang Mulia, Xie Long terlambat menyelamatkan Yang Mulia. Jenderal, silakan bangun. Yang Mulia, tadi saya bertindak atas kemauan sendiri, jadi saya lakukan itu. Saya harap Yang Mulia mau memaafkan saya. Zhu Chengguang, kau sangat berani. Berani beraninya kau memberontak? Xie Long, kalau kekuatanmu tidak semakin kuat, aku tidak akan mengambil jalan ini. Kau sudah diizini. Tahun depan di hari ini akan jadi hari kematianmu. Zhu Chengguang, serahkan dirimu. Pasukanmu di luar kota sudah dihancurkan oleh pasukan Qianku. Kurang dari waktu sebatang dupa, penjaga kotamu akan segera dilenyapkan. Mustahil untuk puluhan ribu pasukan. Bagaimana mungkin kau hancurkan mereka dalam waktu sesingkat itu? Kau bercanda? Ha, Kanda, aku tidak membohongimu. Pasukan Qian kami sudah bertempur bertahun-tahun. Semua adalah prajurit berpengalaman. Bagaimana bisa dibandingkan dengan tentara tuamu itu? Tidak, kakek. Selama kita Amerika Sekre, kita masih bisa menang. Kata-katamu bagus. Semuanya, maju. Xians Henying.
Kampf Xianzhen-Paling Elit dari Pasukan Empat Padang. Hahaha, kita sudah selesai. Kita sudah selesai. General, Lai Yue. Huban, Yang Mulia. Jenderal, silakan bangun. Jenderal, Anda telah memberikan kontribusi baru. Bagaimana aku harus menghadiahimu? Yang Mulia, ini semua adalah kewajibanku. Aku tidak berani mengambil pujian, dan ini salahku karena membuat Yang Mulia ketakutan. Jasa pantas mendapat hadiah. Jika tidak dihadiahi, bukankah itu akan membuat dunia menertawakanku? Jenderal, Anda telah sangat membantuku. Anda memperluas wilayah, dan sekarang Anda melindungiku. Tapi selama bertahun-tahun ini, Xie Long, Anda belum pernah menikah. Negara lebih dulu daripada keluarga. Bagaimana bisa membangun keluarga jika negara tidak damai? Tapi sekarang dunia sudah damai. Apakah jenderal akan mempertimbangkan untuk membangun keluarga? Jika Anda menyukai seseorang, Anda bisa mempertimbangkannya. Aku ingin tahu apa pendapat jenderal tentang Jin Er. Aku penasaran apa pendapat jenderal tentang Jin Er. Yang Mulia, sebagai bawahan, aku tidak berani memiliki sedikit pun rasa sayang pada Yang Mulia. Xie Long, aku juga seorang wanita, dan aku juga sudah usia menikah. Apakah aku akan sendirian seumur hidupku? Jenderal adalah satu-satunya yang kupercaya. Sekarang dia telah memperluas wilayah untuk Dachang. Dan telah mengcapai prestasi besar di selatan dan utara. Jika jenderal bersedia menikahi Jing Er, kamu akan menjadi suami Jing Er, bukan Marquis Zhenwu, tapi Raja Zhenwu. Terlebih lagi, Jing Er memang kewalahan dengan negara besar ini. Sedikit kewalahan, dan butuh bantuan jenderal. Jin Er memang menyukai jenderal. Punya sedikit kekaguman padamu. Siapa yang tidak suka pahlawan? Jenderal, jika Yang Mulia tidak keberatan, aku ingin menjadi suamimu. Di luar, panggil Yang Mulia, dan panggil aku Jiner di dalam. Jiner. Kak Long. Dengan rahmat surga, sang raja memerintahkan bahwa Jenderal Xie Long, karena menumpas pemberontakan, dan membuat pencapaian besar, dan Raja Wu keduanya sangat layak mendapatkan nikmatku. Aku memutuskan untuk menikah dengan Raja Wu. Jiner, memintamu datang ke rumahku. Aku benar-benar minta maaf sudah merepotkanmu. Kak Long, meskipun aku seorang ratu, aku juga istrimu. Sebelum kita menikah, aku datang menemui ibumu dan keluarga. Itu sudah seharusnya kulakukan. Tidak ada yang namanya keberatan atau tidak. Dan dia adalah ibumu. Dan dia juga akan menjadi ibuku nantinya. Ayah dan ibuku sudah lama meninggal. Jingle, jangan khawatir, ibuku orangnya sangat baik, dan dia pasti akan baik padamu. Kak. Oh. Hormat pada Yang Mulia. Bibi Sekhan, mulai sekarang kita sudah jadi keluarga. Kamu tidak perlu bersujud saat bertemu denganku. Bagaimana bisa begitu? Anda adalah penguasa dinasti Tang. Tapi aku juga menantumu. Mana mungkin mertua bersujud pada menantunya? Bolehkah aku memanggilmu kakak ipar? Tentu saja boleh. Ayo masuk ke dalam. Ah, iya, silakan masuk. Makanannya sudah siap semua. Kami sudah menunggumu. Ayo, silakan duluan. Anda saja yang duluan. Oh, ya ampun.